Selamat pagi Bu Jessi. Selamat pagi Bu Jessi. Selamat atas kemenangan Bu Jessi kemarin. Anda memenangkan kasus lagi. Sekarang, pengacara perceraian terbaik di seluruh kota Jogja adalah Bu Jessi. Joko kecelakaan. Empat tahun menikah. Awal pernikahan saya dan Joko adalah perjodohan keluarga. Dan itu terjadi 7 hari. Setelah saya putus dengan mantan pacar saya, Fendi, Joko mengajukan tawaran kerjasama. Kehidupan setelah menikah, seperti hubungan kerjasama. Dingin, acuh tak acuh, dan sepi. Selamat pagi Tuan. Nyonya sedang menunggu Anda untuk sarapan. Tidak usah. Bahkan, pagi ini kami bertengkar. Kau bisa menurunkan aku di depan sana saja? Apa aku memalukan? Atau kau takut merusak citra lajangmu, membiarkan mantan pacarmu tahu bahwa kau sudah menikah? Terserah kau mau berpikir apa. Kondisi Joko sekarang adalah ingatannya terhenti 4 tahun lalu. Kapan dia akan pulih? Masih belum pasti. Kau sudah menikah. Kau menikah dengan siapa? Yang penting bukan denganmu. Ayo, pulang. Pulang? Pulang kemana? Saatnya pembalasan telah tiba. Keluargamu bangkrut. Sekarang kau bekerja sebagai pembantu di rumah kami. Lebih tepatnya, membantu saya mencuci pakaian, membersihkan rumah. Melayani saya. Benar. Keluargamu memang bangkrut. Bulan lalu kau masih berhutang 500 juta rupiah kepadaku. Ingat untuk membayarnya. Ayo pergi. Itu. Bisakah kau memberiku waktu beberapa hari untuk 500 juta rupiah itu? Joko, istri yang kau rebut dengan susah payah. Setiap hari kau perlihatkan wajah cemberut padanya. Bisakah kau mendapatkan kembali istrimu? Tergantung pada penampilanmu sekarang. Bu, aku bilang pada Joko, perusahaan bangkrut, memintanya untuk beristirahat dengan baik. Untuk sementara waktu, kalian jangan sampai keceplosan. Baiklah. Pasti. Kalian berdua baik-baik saja. Kami pasti akan bekerja sama. Kau bilang aku pelayanmu. Lalu mengapa? Piyama dan celana dalamku dan juga pakaian kustomku ada di kamarmu. Ini terlalu kebetulan. Selera dan ukuran suamimu sama persis denganku. Aku memang sudah menikah, tapi suamiku selalu berada di luar negeri. Malam yang panjang, dan kau sangat menarik. Pasti akan terjadi sesuatu. Maksudmu, aku pria simpananmu. Mendapatkan uang dengan bersamaku juga tidak rugi. Bukankah ini hal yang paling Joko sukai? Keluarga kita adalah teman lama. Menikah denganku tidak hanya bisa menghadapi para tetua, lagi pula kau juga tidak rugi. Tidak mungkin, aku bukan mainanmu. Tapi, bagian dalam pahamu ada tahi lalat merah. Jika kau tidak menghangatkanku di tempat tidur, bagaimana aku bisa tahu?
Kok kamu nyuci spray? Semalam kita kan? Masa iya aku nggak nyuci sendiri, mau nyuruh orang lain? Atau jangan-jangan kamu selama ini nyucinya sendiri? Suamimu nggak nyuciin. Kamu cepat juga ya, beradaptasi dengan status barumu. Memang bukan suamiku yang nyuci. Nggak tahu deh aku selera kamu kayak gimana. Laki-laki yang udah nikahin istrinya. Terus nggak peduli, nggak bisa ngurusin orang. Kamu nikahin juga. Aku salah pilih. Kamu memang cuma diranjang aja. Baru kayak suami. Sudahlah, lagian aku juga cuma laki-laki. Nggak berhak ngatur kamu. Minggir dong. Aku habis nyuci ini. Masih harus masak. Sebenarnya ini ada yang ngerjain. Bukannya kamu bilang cuma aku. Satu-satunya pembantu di sini? Masih ada asisten rumah tangga paruh waktu. Ayah, ibu, Nah, ibu dengar kamu kecelakaan. Kamu tidak apa-apa. kalian adalah pekerja paruh waktu. Yang Jessie bilang ya. Iya, kami memang pekerja paruh waktu. Ibu bertugas memasak, ayahmu bertugas. Tukang kebun, Keluarga kita benar-benar jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Nah, ini semua salah ayah dan ibu karena tidak berguna. Untungnya ada Jessie. Kamu harus baik-baik padanya. Aku dan hubunganku dengan Jessie, kalian tidak keberatan? tidak keberatan. Tidak keberatan. Jessie mau denganmu. Itu keberuntunganmu. Kamu harus menghargainya. Berusaha untuk segera punya. Hanya 4 tahun. Dunia ini sudah berubah menjadi seperti ini. Apakah karena perubahan ekonomi, pandangan hidup orang juga berubah? Nona Jessie, kami Pasti akan melakukannya dengan baik. Bu, ibu yakin ibu bisa memasak? Selama beberapa tahun ini, hidup dari pekerjaan paruh waktu. sebenarnya yang hitam, gosong, dan hangus ini adalah rasa lada hitam. Lumayan. Halo, Pak Direktur, halo, Pak Joko. Aduh, ini. Kepleset. Tidak sengaja jatuh ke lantai. Layarnya mati. Mungkin ponselnya rusak. Mau ibu bawakan untuk diperbaiki? siapa sekretaris Saki? Kalian ada urusan yang disembunyikan dariku. Tidak ada. Aduh, lihat Nona Jessie. Berdandan begitu cantik. Sepertinya mau keluar. Kamu tidak cepat mengantarnya. Fendi juga datang. Aku satu penerbangan dengannya pagi ini. Dia sendiri yang bilang. Aku tahu, sampai jumpa nanti. Apa yang kamu lakukan? Suamimu pulang, kamu saja tidak tahu. Harus orang lain yang memberitahumu? Memangnya ada masalah apa? Karena kamu merasa tidak ada masalah. Sebelumnya, aku hanya berpikir, kamu tidak punya selera yang bagus. Tidak disangka hatimu seluas ini. Joko, kau kenapa? Aku hanya ingin bertanya, apa bagusnya, Fendi? Sampai kau mengejar-ngejarnya seperti itu. Aku mengejar-ngejar. Aku mengejar siapa? Anggap saja, aku yang mengejar-ngejar. Aku yang mengejarmu. Ini semua salahku. Aku tidak berhak menyalahkanmu. Joko, orang yang begitu bangga. Sekarang seperti anak anjing yang tersesat.
Apa aku terlalu keterlaluan? Aku hanya pergi ke sebuah pesta. Ini adalah agenda tetap firma hukum, dan aku akan kembali malam ini. Kalau begitu, jangan minum terlalu banyak. Pulanglah lebih awal. Selamat siang, Tuan dan Nyonya. Kita menipu Joko seperti ini? Apa tidak apa-apa? Dulu mereka berdua dingin, sekarang sangat bergairah. Joko ini baik dalam segala hal, hanya saja dia tidak mau mengakui perasaannya sendiri. Masuk akal. Terus sembunyikan. Mungkin keluarga kita tahun depan akan memiliki cucu perempuan. Ahahaha. Jessie, wanita bodoh ini, bagaimana bisa dia menyukai? Fendi, pria matre seperti itu? Kamu sedang apa? Kenapa kamu di rumah? Mamaku mana? Mama kamu siapa? Siapa lagi? Tentu saja Jessie. Jessie sangat takut kesakitan. Tapi dia melahirkan anak untuk Fendi. Dan sudah sebesar ini? Tahukah kamu, hari ini Pak Fendi dari Teknologi Emas Jaya juga akan datang. Yang kamu maksud itu, pengusaha sukses yang merintis dari nol, dan perusahaannya go public dalam 3 tahun. Pak Fendi? Iya, betul. Dia juga seorang pria lajang yang kaya raya. Hari ini di sini ada banyak sosialita yang mengincarnya. Kamu benar-benar tidak berniat memberitahu suamimu yang sebenarnya? Kalau ingatannya pulih, dia pasti akan marah besar. Marah sedikit juga tidak apa-apa. Joko yang hilang ingatan lebih menarik daripada sebelumnya. Hubungan kami berdua cukup nyaman. Pantas saja orang bilang, pria suka main-main di luar, ternyata karena mereka suka yang baru. Tapi, di rumah, dia menurut seperti pria simpanan. Bukankah, mengingat kepribadian Joko yang dulu, tidakkah aneh? Mungkin dia memang ikhlas, kehilangan ingatan kali ini. Memicu perasaan sejatinya padamu, perasaan yang sesungguhnya. Perasaan yang sesungguhnya? Mana mungkin? Kami hanya menikah karena bisnis. Mana ada perasaan yang sesungguhnya? Orang yang terlibat sulit untuk melihat jelas. Oh ya, aku menyuruh Budi menunggu di rumahmu. Mungkin dia sudah sampai. Hah? Budi dan Joko selalu tidak akur. Aku akan membawamu menemui ayahmu. Kamu tahu di mana ayahku? Cepat bawa aku ke sana. Saya yakin Mami saya ada di sini. Tapi apa kau yakin Papi saya juga ada di sini? Bagaimana? Selama bertahun-tahun, kau belum pernah bertemu papimu? Tidak usah ikut campur. Sudah kubilang Fendi memang tidak becus. Tidak perhatian pada istrinya. Bahkan anaknya pun diabaikan. Pak Joko? Pak Joko? Lama tidak bertemu. Bukankah grup Jerami sudah bangkrut? Bagaimana bisa masih seramah ini? Bangkrut? Aku belum pernah dengar. Tapi mereka pasti karena Mami. Makanya mereka sopan padamu. Hubunganku dengan Jessie sudah dipublikasikan seperti ini? Kau bilang Papi di mana? Tapi aku datang untuk mencari Papi. Kau datang untuk apa? Aku datang untuk melihat pria yang tidak bisa diandalkan ini. Apa kelebihannya dibandingkan aku? Fendi datang. Pak Lu, halo. Dulu bocah ingusan yang bersamamu. Sekarang sudah berubah total ya? Sebelumnya hanya suamimu yang mendapat perlakuan ini. Tapi setelah suamimu mengumumkan pernikahannya, para sosialita itu sepertinya sudah kehilangan antusiasmenya. Hei, katamu, Fendi dan Joko, sekarang berdiri bersama, kau akan memilih siapa? Jangan bercanda, aku sekarang sudah menikah. Jessie.
Pak Fendi, lama tidak berjumpa. Kalian ngobrol dulu. Aku keluar sebentar. Jesse, aku dengar kamu akan datang hari ini. Jadi aku sengaja mengubah jadwal penerbangan hari ini dan kembali. Pak Fendi, ku dengar bisnismu sekarang sangat besar. Apa kau masih marah padaku karena dulu aku meninggalkanmu ke Amerika? Selanjutnya aku akan memfokuskan bisnisku di Jogja. Kita bisa? Sayang sekali, aku menangani kasus perceraian. Kalau tidak, bisnis Pak Fendi bisa kuambil alih. Untuk kejadian dulu, aku minta maaf. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu memikirkanmu. Pak Fendi, aku sudah menikah. Aku tahu. Aku sudah mencari tahu. Dia sangat dingin padamu. Aku tahu kau merasa tertekan. Kau tidak bahagia. Sebenarnya, aku hidup cukup baik. Maaf. Tidak apa-apa. Jesse. Joko. Kenapa kau datang? Karena kau takut aku mengganggumu dan suamimu. Kenapa kau kembali? Maksudmu? Fendi. Jangan sebut dia. Tidak, dia bukan. Dia kembali. Jadi kau tidak mau aku lagi. Joko, kau yang terpenting. Penipu. Ya. Sekarang aku. Datang saat kau panggil. Pergi saat kau usir. Terserah kau mau membohongiku. Tidak, Joko. Tuan Fendi. Tuan Fendi, lama tidak bertemu. Halo. Fendi. Tuan Joko. Mau minum bersama? Baik. Kau tidak tahu dia kalau beberapa tahun ini perutnya bermasalah. Tidak bisa minum alkohol dingin seperti ini? Aku tidak tahu. Maaf. Sebenarnya, aku bisa minum. Aku akan memperhatikannya nanti. Beberapa tahun ini kau di luar negeri ya? Iya. Dulu, ada orang yang mengejekku tidak punya karier. Tidak pantas untuk Jesse. Jadi, beberapa tahun ini, aku tidak berani bersantai sedikit pun. Jadi, di hatimu, karier lebih penting daripada Jesse. Bukan aku. Karier yang kau sebut itu hanyalah alasan. Kau tahu bagaimana dia menjalani beberapa tahun ini. Tahukah kamu? Aku tidak tahu, tapi aku akan berusaha menebusnya. Kau sama sekali tidak peduli padanya. Kau juga tidak lebih baik. Terbang ke seluruh dunia. Jadi, kau pasti akan kehilangan dia. Joko, kok begini cara bicaramu? Jesse? Tuan Joko, apa kau melakukannya lebih baik? Fendi, untuk apa kau melakukan ini? Aku memang belum cukup baik, tapi aku bisa mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkan Tuan Fendi. Kalian berdua suka sekali bertengkar. Di lantai atas ada sasana tinju. Bagaimana kalau kalian berdua berkelahi? Bukan? Kalian serius? Kalian ini kekanak-kanakan sekali.
Tidak apa-apa, Jessie. Kami hanya ingin sedikit berolahraga. Aku juga ingin melihat Tuan Fendi selama bertahun-tahun ini. Apakah dia mampu memikul tanggung jawab? Aku dengar Tuan Joko mengalami kecelakaan mobil. Menyerahlah jika kau harus menyerah. Kalian berdua hati-hati. Tenang saja. Aku ahli dalam menghajar pria yang tidak setia. Aku ahli dalam menghukum orang yang menghalalkan segala cara. Joko, jangan berkelahi lagi. Aku sudah tahu. Saat itu, Jessie, salah paham dengan hubunganku dan juniorku, kami bertengkar. Semuanya kau rencanakan. Memang aku yang merencanakannya. Tapi, ada api, pasti ada asap. Kau sendiri yang berkelakuan tidak benar. Joko, Joko, kau terluka di mana? Sakit tidak? Aku tidak apa-apa. Joko, bangun. Fendi, bukankah sudah sepakat untuk berlatih tanding? Kenapa kau memukul wajahnya? Dia jelas-jelas menghindar tadi, berpura-pura seperti ini. Sengaja agar kau merasa kasihan. Dia memang selicik itu. Kalau saja dulu bukan. Diam. Kita lanjutkan lagi. Tenang saja, jangan khawatir. Jangan seperti perempuan mengadu. Kau pikir caramu begitu terhormat? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau lakukan di belakangku. Tahu lalu bagaimana? Jessie menginginkanku. Dia membutuhkanku. Orang yang benar-benar mendapatkannya juga aku. Licik. Cukup. Cukup. Maafkan aku, Jessie. Aku juga ingin membelamu. Sudahlah, aku akan pergi membalut lukaku sendiri. Tidak akan mengganggu kalian lagi. Jessie. 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 Joko dia. Suamiku baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Tuan Fendi tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyerah. Mami, Budi, bagaimana kau bisa di sini? si setan Joko bilang ayahku ada di sini. Dia membawaku ke pesta untuk mencari ayah. Ini putramu? Dia anak baptisku. Budi? Mami, tolong aku. Sudah kubilang, kau tidak punya ayah. Kau muncul dari celah batu. Ayo, Mami, tolong aku. Mami, Pelan-pelan. Mas Ganteng, minum segelas? Hai, Mas Ganteng, mau minum? Minum segelas? Kenapa galak banget sih? Benar-benar. Kau tidak pulang bersama Fendi. Kau mau aku pulang bersamanya? Apa kau berharap aku kembali bersamanya? Apa hakku untuk mengaturmu?
Kau tak perlu mengasihaniku. Aku hanyalah mainanmu. Bisa melihatmu. Aku sudah puas. Jangan salah paham. Ponselku kehabisan baterai. Aku tidak bisa memesan taksi online. Bisakah kau memesankan taksi untukku ke klinik? Lukaku perlu dirawat. Jika ibuku melihat keadaanku seperti ini, dia pasti akan sangat sedih. Jangan kira aku tidak tahu. Kau sengaja melukai dirimu sendiri. Tinjumu, aku pernah melihatnya. Jauh lebih baik daripada Fendi. Itu dulu. Aku baru saja mengalami kecelakaan mobil. Fendi juga tahu. Hubungan kita, dia menghajar aku habis-habisan. Sebenarnya aku tidak ingin merusak hubungan kalian. Tetapi, sudahlah. Ini semua salahku. Lebih baik memberitahunya yang sebenarnya. Sebenarnya Fendi dia bukan... Kau baik-baik saja. Sakit. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak ingin ke rumah sakit. Aku ingin pulang. Apakah karena dia kembali? Apa aku tidak bisa pulang bersamamu? Tidak apa-apa, jika engkau tidak merasa kesulitan. Hanya saja aku tidak tahu, tanpa aku sebagai gulingmu. Apakah kau akan sulit tidur? Diam. Sayang, hati-hati. Cukup menikmatinya, ya? Kalau begitu nikmatilah peranmu sebagai burung peliharaanku. Kejadian hari ini, kuharap tidak akan terulang lagi. Jangan coba-coba ikut campur urusanku dengan orang lain. Sayang. Ingat statusmu. Pulanglah sendiri. Obati lukamu sendiri di rumah. Baiklah. Aku tunggu kau pulang. Mobil ini cukup sesuai dengan kepribadianku. Pak Joko, akhirnya aku menemukanmu. Aku dengar dari temanku, dia melihatmu di sini. Jadi aku bergegas ke sini. Kau tidak menjawab teleponmu, tidak pergi ke kantor. Aku juga tidak bisa masuk ke rumahmu. Kau tahu betapa khawatirnya aku. Tahu nggak betapa khawatirnya aku padamu? Pak Joko, bagaimana tanganmu bisa terluka? Dan wajahmu juga? Singkirkan. Apa? Ku bilang singkirkan tanganmu. Pak Joko, apa Jesse yang melukaimu? Sudah kuduga, dia sama sekali tidak bisa merawatmu. Kau siapa? Kau berani bicara macam-macam tentang Jessie. Pak Joko, aku Sinta. Joko. Jessie, kenapa kau keluar? Kau juga mau pulang? Kita pulang bersama. Aku takut kau hilang ingatan, lalu tidak tahu jalan pulang. Nanti kalau tersesat, aku juga yang harus mencarimu. Dia mencarimu. Dia hanya orang lewat, menanyakan jalan. Jessie, tenang saja. Tidak akan ada wanita lain yang berhubungan denganku. Ayo. Pak Joko. Joko, bagaimana bisa kau setiap saat selalu bergairah seperti ini? Sayang,
Aku hanya ingin membuktikan bahwa tubuh dan jiwaku adalah milikmu. Jangan cemburu lagi ya. Aku tidak cemburu. Baiklah, kau tidak cemburu. Aku yang cemburu. Aku cemburu pada suamimu. Kau cemburu. Kak Ipar. Rekan kerjaku kurang sehat. Aku mengantarnya ke rumah sakit. Kau tak perlu menjelaskan padaku. Aku tidak cemburu. Ayo pergi. Kau keras kepala sekali. Lihat saja nanti. Sayang, sedang memikirkan apa? Kenapa wajahmu semerah ini? Jika kau mau di dalam mobil. Jangan bicara sembarangan. Tidak. Cepat jalan. Halo, Fendi. Aku baru sampai di rumah. Apakah terjadi sesuatu? Tidak ada. Baguslah, ngomong-ngomong. Aku punya klien yang ingin menunjukmu sebagai pengacara. Aku merekomendasikanmu. Bukankah tanganmu terluka? Itu tidak memengaruhi kinerjaku. Mana dirimu yang sebenarnya? Kita sudah kenal 12 tahun, menikah 4 tahun. Aku sepertinya tidak pernah benar-benar mengenalmu. Jessie, apa yang kau lakukan pada Tuan Joko? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika urusan perusahaan tertunda, tunggu saja sampai Tuan Joko marah. Sekretaris Jocelyn, tolong sadari, identitasmu sendiri. Apa yang kulakukan pada suamiku, bukan urusanmu untuk ikut campur. Mengenai perusahaan yang tertunda atau tidak, itu juga milik bersamaku dan suamiku. Aku sudah lama menahanmu. Orang luar yang bisa kapan saja dipecat orang lain, lakukan saja tugasmu. Dulu demi Joko, aku malas meladenimu. Sekarang, jangan macam-macam denganku. Kok kamu cuci spray lagi? Sayang, tenang saja. Aku cucinya pakai satu tangan. Tidak kena pita kupu-kupu yang kamu ikatkan untukku. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Jangan pergi kemana-mana. Iblis Joko. Bocah, kenapa kamu datang lagi? Kamu bohong. Ibu bilang, aku tidak punya ayah. Aku keluar dari celah batu. Tidak punya ayah. Sepertinya hubungan Jessie dan suaminya lebih buruk dari yang kukira. Sudahlah, meskipun wajahmu cemberut. Tapi, kamu memang tidak bersalah. Begini, asal kamu berjanji padaku, tidak akan jadi pengganggu lagi. Aku akan mengizinkanmu ikut denganku. Ayo.
Aku ajak kamu jalan-jalan. Jangan coba menyogokku. Iblis Joko, kau sebaik ini membawaku ke mall untuk bermain. Disuruh main ya, main saja. Banyak tanya. Pagi ini ku dengar dari Jessie. Dia ada janji bertemu klien asing. Aku agak khawatir. Kebetulan mengajak si Budi. Bisa jadi kedok. Jangan-jangan kau tidak tahu cara mainnya. Ini mudah saja. Kecil, tukar koin sana. Kau ternyata masih berguna juga. Tentu saja. Lebih berguna daripada ayahmu, kan? Lihat, Mami. Kenapa kamu bersembunyi? Apa kamu telah melakukan? Buruk? Esest, aku tidak mau. Ibumu berpikir aku diam-diam mengikutinya dan tidak percaya padanya. Oh, jadi dua orang harus saling percaya. Agar bisa langgeng, pria tidak boleh terlalu cemburu atau akan dibenci. Benar sekali. Ayo, kuajak kamu makan. Aku lapar. Aku mau makan. Kamu tidak khawatir dengan ibumu? Kamu masih punya selera makan. Nona Jessie, sungguh cantik. Ketika Tuan Fendi memperkenalkanmu, aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ada Nona Jessie yang begitu cantik dan seorang pengacara yang begitu berbakat? Tuan Surya, Anda terlalu memuji. Silakan lihat menunya dulu. Ini, Nona Jessie, belum menikah kan? Suka pria seperti apa? Budi. Budi, kenapa kamu di sini? Kamu sama siapa ke sini? Kamu kenal dia? Maaf, Nak. Tangannya kepleset. Saya minta maaf atas namanya. Saya pulang dulu. Pak Surya, Anda tentang harta Anda dan istri Anda dan hak asuh, apa permintaan Anda? 1 sen pun tidak akan saya berikan pada wanita tua itu. Tapi bagaimanapun ini, harta bersama suami istri, perusahaan Anda juga didirikan bersama oleh Anda dan istri Anda. Hingga berkembang pesat, ini mungkin kurang masuk akal. Ya. Jangan bicarakan wanita tua itu, merusak suasana. Kita bicarakan hal yang menarik minat pengacara Jessie. Pak. Anda menginjak kaki saya. Aduh. Maaf, Pak. Saya tidak memperhatikan. Tapi kaki Anda jangan sampai diulurkan sembarangan. Kalau diulurkan terlalu jauh, bisa berbahaya. Saya akan menuangkan minuman untuk Anda. Pelayan macam apa ini? Saya akan melaporkan Anda. Apakah ada yang bisa dibantu lagi? Tidak perlu kau layani lagi. Pergi sana. Baiklah. Pak Surya, saya pergi ke toilet sebentar. Baik. Pak Surya, Anda sedang apa?
Pengacara Jiang, minuman ini enak. Ayo, Anda coba. Pelayan, Bos, bawa minuman ini untuk diperiksa. Lalu minta manajer untuk melihat rekaman CCTV. Memberi obat pada pengacara. Benar-benar belum pernah terdengar. Apa maksudmu? Nona Jessie, kau curiga padaku? Aku ini klienmu. Aku yang memberimu pekerjaan, memberimu makan. Sampah sepertimu yang memberi orang obat masih berharap aku membelamu. Mimpi. Aku menahan rasa mual, makan malam denganmu, hanya untuk mengumpulkan bukti. Sekarang aku tidak hanya tidak akan menerima penugasanmu, aku juga akan membantu istrimu memperebutkan harta, membuatmu keluar tanpa apa-apa. Kau, perempuan jahat. Kau berani memukulku. Iblis Joko lumayan juga. Dasar pelayan bau. Orang rendahan, berani-beraninya ikut campur. Berani menyentuh wanitaku, cari mati. Pelayan sampah, berani kau lepaskan maskermu. Biar kulihat perempuan jahat ini, rupanya apa. Ini, Tuan Joko. Tuan Joko, saya salah, saya. Saya tidak tahu. Pengacara Jessie adalah orang Anda. Kalau tidak, saya pasti tidak berani. Anda, maafkan saya. Nona Jessie, Anda berjiwa besar. Terlambat. Bukti kejahatanmu sudah dikirim ke pihak berwajib. Tangkap dia. Tuan Joko, Nona Jessie, Tuan Joko. Apa kau tidak seharusnya memberiku penjelasan? Lihatlah. Saya sudah mengaturnya. Tidak akan ada masalah. Kau tahu? Aku tidak menanyakan itu. Mami, si jahat Joko. Kenapa kau masih segalak ini pada ibu baptisku? Tidak apa-apa ibu baptis. Nanti Budi akan melindungimu. Ibu baptis. Bukankah dia ibumu? Mami adalah ibu baptisku. Saya dan ibu baptisku adalah Mami. Budi adalah putra Laras. Kau tidak lupa kan? Benar juga, ingatanmu terhenti 4 tahun yang lalu. Jadi, kau belum pernah punya anak dengan orang lain. Kau pikir Budi adalah anakku? Kurasa kau perlu memeriksakan kepalamu ke Dokter Halim. Setelah hilang ingatan, IQ-mu sedikit menurun. Budi, ayo, aku akan meminta sopir mengantarmu pulang. Bukan itu yang kutanyakan. Aku bertanya, kenapa si tua mesum itu sangat takut padaku? Apakah kau masih menyembunyikan sesuatu dariku? Joko jahat, kau berjanji akan membelikanku es krim. Lepaskan aku dulu. Tidak mau. Nak, makan es krim bisa membuatmu sakit perut. Pelit. Dulu, jika anak itu masih ada, dia pasti sudah besar. Bunda, ayo. Sayang, makan buah yuk. Sayang, jangan marah lagi dong. Aku kan cuma bawa Budi main sebentar. Kalau kamu nggak suka, aku usahain nanti jarang keluar. Lagi pula setidaknya hari ini, aku lindungin kamu. Nggak kayak Fendi yang nggak bisa diandalkan itu. Klien macam apa yang dia kenalkan ke kamu, meskipun di restoran itu isinya orang-orangmu. Tapi kamu juga nggak bisa jamin para bajingan itu nggak bakal macem-macem kan? Jadi aku yang salah. Ya udah, berlututlah. Aku akan minta maaf padamu. Berhenti. Gumpalan darah di otak Joko
menunjukkan tanda-tanda menyebar. Entah kapan, ingatannya akan pulih. Mungkin kamu nggak akan bisa jadi burung kenariku. Apa karena suamimu yang nyuruh kamu ninggalin aku? Suamimu menyuruhku meninggalkanmu? Iya. Joko, besok aku masih ada wawancara. Kau tidak bisa hidup tanpaku. Pengacara Jesse, silakan tunggu sebentar di sini. Baik. Jesse. Kebetulan sekali, kau kesini untuk mempromosikan firma hukum? Oh, aku datang untuk membicarakan kerjasama. Ngomong-ngomong, soal Direktur Surya tempo hari. Maaf, aku salah menilai orang, menyebabkanmu kesulitan. Pengacara Jesse, silakan kemari. Baik. Kepada pengacara Jesse, tolong jelaskan kepada kami tentang undang-undang yang baru dikeluarkan. Berdasarkan konstitusi baru. Terima kasih pengacara Jesse atas kehadiran Anda di siaran langsung kami hari ini dan telah menjawab banyak pertanyaan seputar hukum. Sekarang adalah waktu untuk sesi pribadi dan juga yang paling dinantikan semua orang. Pengacara Jesse, apakah Anda sudah menikah? Pengacara Jesse, apakah Anda sudah menikah? Ya, saya sudah menikah. Wah, pasti banyak sekali pengagum yang patah hati. Pengacara Jesse begitu hebat. Suami Anda pasti sangat cakap ya. Suami saya memang hebat, tapi saya rasa dia terlalu lelah. Perlu istirahat yang cukup. Anda pasti sangat mencintai suami Anda. Ya. Saya sangat mencintainya. Kalian berdua begitu mesra. Semoga bahagia selamanya. Terima kasih. Baik, stop. Wawancara selesai. Pengacara Jesse, mari ikut saya ke sini untuk konfirmasi. Baik. Joko. Joko, kenapa kau sendirian di sini? Hujannya deras. Ayo pulang. Kau sangat mencintainya. Ya? Kau tidak menceraikannya karena kau mencintainya. Kau tidak bisa meninggalkannya, kan? Kamu hanya ingin memanfaatkan aku. Membalas dendam padanya. Joko, bukan begitu. Jangan sedih. Bagaimana aku tidak sedih? Bagaimana caranya agar aku tidak sedih? Kamu ingin aku menjadi kekasihmu, aku menurut. Kamu ingin aku melakukan hal yang paling aku benci. Kamu membuatku menjadi orang yang paling tidak ingin aku jadi. Tapi karena itu kamu, aku rela. Asalkan bisa berada di sisimu, apapun statusnya, aku rela demi kamu. Aku bisa melakukan apa saja. Tapi kamu mencintainya. Apa yang bisa aku lakukan? Joko, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Kalau begitu ceraikan dia. Hujannya deras sekali. Sebaiknya kamu pulang.
Joko, pulanglah bersamaku. Aku tidak akan kembali. Tempat itu bukan milikku. Hanya kamu yang pernah tinggal di rumah itu. Tidak ada orang lain. Fendi juga tidak pernah tinggal di sana. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Dia bukan suamiku. Dia bukan... Pulanglah bersamaku. Joko, aku di sini. Besok ikut aku acara kebersamaan ya. Acara kebersamaan? Kau yakin ingin mempublikasikan hubunganku denganmu? Terserah. Aduh, baiklah, aku ikut. Maaf ya, aku berangkat terlambat pagi ini. Ini semua salahku? Kemarin, aku tidak membiarkan pengacara Jessie istirahat lebih awal. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak salah bicara. Kemarin aku menemanimu memilih pakaian untuk hari ini. Lalu karena terlalu bersemangat, aku tidak bisa tidur dan mengajakmu berolahraga. Ini semua salahku? Diam. Aku akan membuatkanmu barbeque. Bagaimana kau bisa membawa suamimu kemari? Aku sudah memikirkannya. Aku sebelumnya tidak mempublikasikan hubungan kami. Karena kupikir itu akan memengaruhi pekerjaanku. Sekarang aku merasa punya sandaran lumayan juga. Kau sudah berakhir. Kau sudah jatuh cinta. Bagaimana kau bisa berpura-pura lajang denganku dan menipu berondong lagi? Aku tidak suka berondong. Ya, kau hanya menyukai suamimu. Tapi sepertinya kalian berdua agak sedang kasmaran. Siapa sangka sebulan yang lalu, kalian masih seperti air dan api, dingin seperti es. Perkenalkan kepada semuanya, ini Pak Fendi. Halo semuanya, senang bisa bergabung dengan kalian. Teknologi Emas Jaya, pekerjaan hukum tahun ini akan sepenuhnya ditangani oleh firma hukum kami. Hari ini, saya secara khusus mengundang Tuan Fendi untuk bergabung dengan acara kebersamaan kita. Selamat datang semuanya. Dulu urusan hukum perusahaan kami, setiap tahun juga ditangani oleh kalian, tapi saya tidak pernah diundang. Setiap undangan ditolak oleh sekretarismu. Jadi, kau ingin diundang sebagai mitra kerja atau sebagai anggota keluarga? Diundang. Tentu saja sebagai keluarga. Jessie. Sayang, ini aku panggang khusus untukmu. Cobalah. Aku Tuan Fendi, Anda juga di sini. Aku akan membawamu makan sesuatu yang enak. Ayo. Aku. Jangan-jangan mereka bertengkar lagi? Apakah kalian melihat Bayu? Tidak. Saya tidak melihatnya barusan. Apa bersama Pak Fendi? Terima kasih. Fendi. Jessie. Bukankah kau bersama Joko? Bersama. Dia baru saja pergi, tidak bersamaku. Kenapa kau tidak menjaganya? Dia kan pria dewasa, bagaimana aku bisa menjaganya?
Seharusnya tidak apa-apa kan? Tempat ini tidak terlalu besar, masa iya dia bisa hilang? Hari sudah gelap, lagi pula ingatannya sedang tidak baik. Ingatannya sedang tidak baik. Jesse. Jesse. Kau tidak menemuinya? Dia dari tadi mencarimu. Tidak. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Ini di mana? Kenapa jalannya semakin sepi? Joko? Kau di mana? Ada orang. Jesse. Joko. Hati-hati. Terima kasih. Ayo. Aduh, sakit sekali. Joko, aku kesakitan. Kau tahu ini di mana? Jesse, apa kau dengar aku? Jawab aku. Jesse. Angkat teleponnya. Jangan ditutup. Joko. Jesse, aku di sini. Joko, aku terluka. Kamu di mana? Apakah ada tanda pengenal di sekitarmu? Aku akan segera menemuimu. Jangan takut, Jesse, jangan takut. Joko. Halo, Jesse. Jangan tutup teleponnya, Jesse. Aku akan mencarimu. Jesse. Joko. Tadi takut? Sedikit. Aku takut. Aku sangat takut. Aku tadi terus berpikir, jika aku tidak menemukanmu, apa yang harus kulakukan? Kau takut aku? Kalau hilang, tidak ada yang menanggungmu lagi? Iya. Jadi, tolong panjang umur. Adegan ini terasa familiar. Sepertinya dulu kau juga menggendongku seperti ini. Sepertinya saat acara olahraga SMA tahun terakhir, aku pingsan, seseorang membawaku ke ruang kesehatan. Tapi orang itu pasti bukan kau. Kau setelah lulus SMA pergi ke Amerika. Dasar tidak tahu berterima kasih. Siapa yang menggendongmu saja tidak tahu.
Perban dasarnya sudah selesai. Ganti perbannya dengan baik beberapa hari lagi. Pergi ke rumah sakit untuk diperiksa lagi. Seharusnya sudah cukup. Kau sudah selesai membalutnya. Kau bisa atau tidak? Periksa lagi. Aku dokter spesialis otak. Ini hanya keseleo biasa. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa ke rumah sakit untuk röntgen. Baiklah, baiklah. Kau hebat, kau hebat. Oh iya. Jessie masih mengalami nyeri haid. Belakangan ini sering insomnia. Beri dia obat. Diam. Uang yang kau pinjam dariku sudah dibayar atau belum? Perawatan ini tidak perlu uang ya. Joko, Dokter Halim hanya bercanda. Aku akan memotongkan beberapa buah untukmu. Dokter Halim, Joko kita, harga dirinya sangat tinggi. Jangan sakiti dia seperti ini. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengganggumu suamimu. Kurasa Joko tidak memulihkan ingatannya juga cukup bagus. Setidaknya tidak ada lagi kebiasaan buruknya yang sombong itu. Benar kan? Aku justru ingin dia memulihkan ingatannya. Aku ingin dia menghadapi dirinya yang sebenarnya. Minumlah kopi. Kau bahkan tidak melihat hatiku. Ah, kapan kau belajar latte art? Bukan aku yang membuatnya. Aku meminta seseorang untuk membuatnya. Kalau begitu, selera Joko kita sangat bagus. Pilihan orangnya sangat bagus. Kalau begitu, minumlah sekali lagi. Jangan bercanda. Aku sedang menangani sebuah kasus. Dokter bilang, kau harus lebih banyak istirahat. Setelah aku menyelesaikan kasus ini, aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Sisi lainnya. Sudah selesai kan? Berhenti, Jessie. Hajar pengacara tak tahu diuntung ini. Membuli ibu rumah tangga demi uang. Mampus kau. Kalian sedang apa? Jangan pukul. Sedang apa? Kalian semua lihat kan? Pengacara Jessie 2 hari lalu menangani kasus perceraian konglomerat. Dia, seorang pengacara perempuan, malah membantu pria selingkuh merebut hak asuh anak. Padahal dia sendiri juga perempuan, tetapi demi uang haram, membuat ibu rumah tangga yang sudah berkorban 10 tahun kehilangan sandarannya. Hajar dia. Hajar? Si ceroboh, kuenya sampai lupa diambil. Kalian sedang apa? Joko. Satpam. Satpam, tangkap semua orang yang sengaja melukai dan menyebarkan fitnah ini. Baik. Ayo. Perempuan jahat, kau minta Tuan Joko melindungimu lagi. Kau pikir ini sudah selesai? Halo, Halim. Tolong selidiki untukku. Kasus Jessie membantu keluarga Kartono itu. Siapa yang menyebarkannya? Apa kau baik-baik saja? Firma hukum memintaku untuk berhenti bekerja sementara waktu. Kebetulan aku juga ingin cuti. Apa kau sebelumnya sesibuk itu? Apa aku tidak memperhatikanmu? Tidak.
Kau sangat dingin dan tidak pernah mendengarkan ceritaku. Sekarang kupikir-pikir, aku seharusnya mencampakkanmu sejak dulu. Apa aku seburuk itu? Tuan Joko yang super sibuk memang tidak punya waktu untuk memperhatikan pekerjaan pengacara kecil. Aku janji, nanti aku pasti akan lebih memperhatikan pekerjaan pengacara Jessie. Kau, tidakkah kau bertanya apa yang terjadi padaku? Aku hanya kehilangan ingatan 4 tahunku, tapi kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Jessie yang dulu melawan keluarganya, melepaskan sekolah bisnis, berjuang keras untuk menjadi seorang pengacara, menjadi pengacara perceraian yang paling tidak bernilai komersial. Tapi aku percaya, semua kemampuan profesionalmu dan motivasimu adalah untuk melindungi hak-hak mereka yang lemah. Kukira kau tidak pernah memperhatikanku. Sepertinya aku dulu benar-benar buruk. Kalau begitu, aku harus menembusnya padamu. Kau, ini kantor. Ini kantor. Mikirin apa? Aku cuma mau kasih kalung ke kamu. Atau kita bisa pindah tempat. Joko. Aduh, iya deh. Aku salah. Bercanda kok. Kamu belum sarapan kan? Aku bawain kue. Makasih, sayang. Kuenya manis banget. Joko, ganti kueku? Aduh, iya. Aku ganti. Ada aku di sini. Mau nangis aja. Mau ketawa aja. Dok, tolong diperiksa dengan teliti. Kalau ada yang perlu diperhatikan, akan aku catat. Ya, pemulihannya bagus. Joko, keluar sebentar. Tunggu di sini, ya. Kasus keluarga Halim itu di aliansi anti selingkuh. Ramainya bukan main. Anggotanya banyak. Tapi dari mana bocornya, aku masih selidiki. Cuma masalah segini, kamu selidiki selama ini. Kalau keluargaku nggak bangkrut, perlu kamu. Tahu bangkrut, ya sopan sedikit lah. Jessie. Pengacara Jessie sudah pergi. Saya sudah melihat rekaman CCTV rumah sakit. Orangnya menghilang begitu saja di toilet. Saya memasang alat pelacak di kalung Jessie. Saya pergi dulu. Laporkan ke polisi dan segera bawa orang ke sini. Kau pergi sendiri? Terlalu berbahaya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kalau begitu, kau naik mobil saja. Naik ini lebih cepat dan tidak macet. Kalian siapa? Kalian mau apa? Kami, orang yang akan mengambil nyawamu. Bukan. Kalian mau uang kan? Saya punya banyak uang. Saya bisa kasih kalian banyak uang. Bisa saya kasih 2 kali lipat. Tidak.
5 kali lipat. Pengacara tidak bermoral. Bisanya cuma bicara soal uang. Di mata kalian, demi uang, kalian bisa tidak punya hati nurani. Menginjak-injak harga diri orang lain. Bukan begitu. Kak, ngapain masih banyak bicara sama dia? Sudah berani mengganggu aliansi anti selingkuh. Dia pantas dihukum. Aliansi anti selingkuh? Kalian salah paham, ya? Tolong dengarkan penjelasan saya. Masih berani mengelak. Perempuan jahat. Suami keluarga Hartono itu selingkuh. Kau malah membelanya. Kenapa kau tidak mati saja? Kubunuh kau sekarang saja. Saya tidak membelanya. Ini semua sudah disetujui. Nyonya Hartono. Kalau kalian tidak percaya, ada rekamannya di ponsel saya. Tolong lepaskan talinya, biar saya putarkan untuk kalian. Buka kunci ponsel butuh sidik jari. Kau pikir kami bodoh? Melepaskanmu supaya kau bisa lapor polisi. Kalian banyak orang begini. Saya juga tidak bisa lari kemana-mana. Kalian kan cuma mau tahu kebenarannya, kan? Kalau begitu dengarkan dulu rekamannya. Baru tentukan hukuman saya juga tidak ada salahnya, kan? Iya kan? Berani kabur. Kubunuh kau. Tangkap dia. Lepaskan saya, lepaskan. Jessie. Joko. Kau baik-baik saja. Si pria juga sudah datang. Joko. Joko, tanganmu terluka. Tunggu aku. Kami dengar pengacara Ji yang sudah menikah, kekasih gelapnya. Lumayan juga ya. Dia bahkan tahu untuk datang menyelamatkanmu. Pengacara Jessie sendiri suka selingkuh. Pantas saja yang membantunya. Semuanya laki-laki brengsek yang selingkuh. Sekelompok idiot yang dipermainkan berputar-putar. Habisi dia. Joko. Bunuh kalian berdua. Joko. 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 Joko, jangan menakutiku. Joko, bangun. Tolong. 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 Joko, sekarang kondisinya sudah stabil. Jangan terlalu khawatir. Aku harus pergi sebentar. Tolong kau, jaga Joko. Orang-orang itu belum tertangkap. Jangan gegabah. Tidak apa-apa. Pengawal keluarga Joko dan keluarga Jessie sudah datang. Sudah waktunya untuk menjelaskan situasinya. Pengacara Jessie, ku dengar Anda baru saja mengalami penculikan. Banyak orang mengatakan Anda menanggung akibatnya sendiri. Menanggung akibatnya sendiri. Begitulah caramu mendefinisikan hukum dan mendefinisikan korban. Pengacara Jessie, kami berpikir begitu. Bukankah itu semua karena Anda memanfaatkan hukum, membiarkan orang yang bersalah dalam pernikahan dan menginjak-injak orang yang tidak berdaya. Aku tadinya tidak ingin setinggi hati ini. Sebelumnya, aku selalu berpikir, selama apa yang kulakukan bersih, aku sama sekali tidak peduli dengan pikiran orang lain. Tapi sekarang, karena toleransiku membuat orang yang kucintai terluka, aku tidak akan membiarkannya.
Karena pengacara Jesse sangat yakin. Lalu, untuk kasus perceraian keluarga Hartono, apakah Anda bisa memberikan penjelasan? Baik, kasus ini saya telah mendapatkan persetujuan dari Tuan Hartono. Selanjutnya, saya akan mengungkapkan detail kasus ini. Sebagai seorang praktisi hukum, sebagai seorang pengacara, yang harus kita lakukan adalah membela yang lemah, melindungi yang lemah. Dalam sebuah keluarga, seorang suami yang berkuasa dan berselingkuh dan seorang ibu rumah tangga yang bekerja keras dan sabar, semua orang tentu akan berpikir bahwa ibu rumah tangga adalah pihak yang lemah. Katakanlah, jika Anda seorang pengacara, bagaimana Anda akan memutuskan? Tentu saja membiarkan Pria brengsek itu keluar tanpa apa-apa. Jika tidak bisa, setidaknya harus mendapatkan setengah dari harta, membiarkan istri mendapatkan hak asuh anak, menjauh dari pria brengsek itu. Lalu lihat lagi, anak ini. Yang diperebutkan hak asuhnya, pelaku kekerasan, ternyata adalah istri yang sabar dan pekerja keras. Dia melampiaskan semua ketidakpuasannya terhadap suaminya kepada anak yang tidak bersalah. Astaga, anak ini, kasihan sekali. Kalau mereka bercerai, anaknya dibawa pergi. Bukankah lebih berbahaya? Bagaimana anak itu bisa hidup? Anak itu tidak bersalah. Tuan Hartono, melakukan perselingkuhan itu salah, tetapi kami dari pernyataan anak itu dan hasil investigasi menunjuk Tuan Hartono dalam 6 tahun terakhir dan di masa depan dapat memberi anak itu kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat. Joko, kamu sudah bangun, Joko? Kamu hilang ingatan lagi. Hanya ini, tatapan kosong seperti ikan mati, seperti sebelumnya. Ingatanmu sudah kembali. Aku berhutang berapa padamu? Bagaimana kalau ku minta bagian keuangan perusahaan untuk mentransfernya padamu? Jangan seperti itu. Bukankah itu kebohongan kecil yang baik? Kamu lihat. Lihat, setelah kamu hilang ingatan, hubunganmu dengan istrimu sangat baik. Apa kamu masih ingin menjadi suami yang dingin dan tidak berperasaan, saling menghormati seperti tamu lagi? Semua orang yang menyebarkan rumor akan kukirimkan surat peringatan dari pengacara. Sedangkan orang yang menyakiti suamiku, aku pasti tidak akan melepaskan siapapun. Joko, kamu sudah bangun. Syukurlah, kamu baik-baik saja. Bagaimana keadaanmu? Apakah ada yang sakit? Ada apa denganmu? Jangan bilang kau amnesia lagi. Kau tahu aku siapa. Jangan membuatku takut. Ada apa dengannya? Jessie? Iya, ini aku. Dia bilang kau meninggalkanku? Bukan. Aku bilang apa? Aku. Dokter Halim, kau dan Joko, omong kosong apa ini? Kepalaku sakit sekali. Seingatku, kau sepertinya sudah menikah. Tapi aku tinggal di rumahmu. Sebenarnya ada apa denganku? Dokter Halim, Joko ini... Dia. Amnesia sementara. Serangan paksa. Ini tadinya hampir pulih. Lalu dipukul lagi, jadi kambuh lagi. Tidak apa-apa. Joko, apapun yang terjadi padamu, aku akan selalu menemanimu sampai pulih. Meskipun kau tidak ingat apapun, tidak masalah. Tadinya kupikir pengacara Jessie adalah wanita intelektual. Ternyata dia justru buta karena cinta. Joko, kau baik-baik saja. Begitu kami mendengar kabar, aku dan ayahmu dari Italia langsung transit kemari. Italia.
Keluargaku, bukankah bangkrut? Aku dan ayahmu pergi bekerja ke luar negeri. Iya. Bekerja. Bekerja? Bekerja pakai baju bagus begini? Tidak pantas. Tidak cocok. Jessie, aku rasa kita begini tidak benar. Bagaimana kalau kita panggil suamimu untuk bicara? Begini, Dokter Halim bilang, kamu sekarang tidak boleh terlalu banyak pikiran. Kita pertahankan keadaan sekarang saja. Apa kau pikir? Aku tidak pantas bernegosiasi dengan suamimu. Ya, sekarang aku hilang ingatan. Bangkrut. Tidak punya apa-apa. Begini, jangan berpikir macam-macam. Dokter Halim juga bilang supaya aku lebih banyak menemanimu. Kamu perlahan akan pulih. Benarkah akan menemaniku? Orang-orang tua ini, saat aku tidak ada, mereka melakukan banyak hal. Joko, sudah ketemu orang yang menculikmu sebelumnya? Berhubungan dengan sekretarismu, Sinta. Sinta? Aku mengerti. Sedang sibuk apa? Undangan ini? Ada apa? Undangan ini? Ada apa ini? Kita sudah bangkrut. Bagaimana pihak sekolah masih mengundangku sebagai alumni berprestasi? Itu? Sebenarnya, Joko, dengarkan aku. Aku tahu. Berita di sekolah. Tidak akurat. Tidak akurat. Ya. Mereka tidak tahu. Keluarga Joko bangkrut. Tapi, bagaimana mereka tahu? Dikirim ke rumah. Sudahlah, kondisi kesehatannya juga relatif stabil. Jelaskan saja. Sudah, jangan lihat ini lagi. Nanti, aku akan menemanimu. Pergi ke sekolah, kuberitahu kau. Kau baik sekali, sayang. Ada apa? Masih sakit di sini? Ya, tolong oleskan obat untukku. Sayang, malam ini sangat panjang. Jangan terburu-buru. Apa yang kau bicarakan? Kursi goyang baruku. Mau coba? Dulu aku paling suka tempat ini. Suka melihat orang yang disukai bermain bola, ya? Bukan? Aku suka diam-diam di sini, menghafal pasal-pasal hukum. Aneh kan? Unik. Jessie. Fendi. Aku juga pernah melihatmu bermain bola. Banyak siswi memberimu air minum. Di antara mereka, adakah yang kau sukai? Coba tebak. Tapi aku tidak melihat kau dekat dengan wanita manapun. Jangan-jangan kau memendam rasa? Aku memendam rasa pada orang bodoh.
Sayang, kamu sedang apa? Ini di sekolah. Pengaruhnya tidak baik. Aku tidak. Joko, Jesse, Direktur Jarwo. ternyata melihat kalian begitu mesra, saya pun merasa tenang. Waktu itu kalian meminta saya menjadi saksi pernikahan saya. Direktur Jarwo. Di mana Joko? Dia mengalami kecelakaan mobil, kehilangan sebagian ingatannya. Mungkin dia lupa tentang pernikahan kami. Aku membawanya ke sekolah agar dia bisa mengingat kenangan itu. Dia diam-diam menyukaimu begitu lama, tapi malah lupa tentang pernikahan kalian. Dia diam-diam menyukaiku. Ya, saat upacara pernikahan, dia bahkan karena hal ini memasang muka masam karena cemburu. Sesudahnya, saya menegurnya. Selamat untuk kalian berdua. Selamat. Silakan, pengantin pria, Tuan Joko. Pegang tangan mempelai perempuan. Ku dengar Jesse dan Fendi berpacaran cukup lama, kenapa tiba-tiba putus, lalu menikah dengan Joko? Direktur Jarwo. Begini saja, kalian di kampus, jalan-jalanlah sebentar. Saya masih ada urusan, jadi saya permisi dulu. Sedang memikirkan apa? Sedang memikirkan suamiku. Oh begitu. Kau cemberut di pernikahan, bukan marah, tapi cemburu? Siapa yang cemberut? Tidak, perasaan ini aneh. Seperti Joko sebelum hilang ingatan. Bukan begitu? Lihat, itu apa? Kenapa kau lari begitu cepat? Kau khawatir suamimu melihat kekasihmu ini. Kau sudah ingat kembali. Bagaimana? Kau tidak mau aku ingat kembali. Ya, aku hanyalah pengacara Jesse yang disuruh-suruh diperlakukan seenaknya. Bukan. Kau sudah ingat kembali. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau menangis? Kau membentakku. Aku memang menipumu. Tapi aku selalu khawatir tentangmu. Saat kau di rumah sakit, aku juga sangat menjagamu dengan sepenuh hati. Tapi kau masih membentak. Aku salah. Tidak akan membentakmu lagi. Kau tertawa apa? Kita bukan anak SMA lagi, kedekatan yang sah dan legal. Kau lari apa? Kau juga tahu kalau kita sah secara hukum. Lalu siapa yang waktu itu selalu menyembunyikanku? Bukankah kau juga waktu itu dingin padaku? Hari pernikahan mabuk berat. Tidak tahu? Kupikir kau tidak menikahi idamanmu, sedang bersedih sendiri.
Aku senang, aku minum segelas lagi. Kenapa? Kau pergi menemui mantan pacarmu lagi? Kau bicara apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Pergi kemana? Kemana? Kembali ke kantor? Aku pergi selama ini. Kalau tidak kembali, perusahaan benar-benar akan bangkrut. Saat itu, aku hanya bisa mencuci spray dengan wajah cemberut. Melayani pengacara Jesse. Selamat pagi Pak Joko, selamat pagi Pak Joko. Pak Joko, Nyonya, Pak Joko, para direktur sudah di lantai atas, menunggu Anda. Bawa Nyonya ke kantor untuk istirahat. Baik, Nyonya, ikut saya. Halo, minum kopi. Kau rupanya? Pak Joko baru saja datang bekerja. Sudah tidak sabar untuk datang ke sini? Dulu aku tidak peduli sikap Joko, bahkan aku malas mengurus sekretarisnya. Sekarang, Apa aku salah? Mengandalkan Pak Joko sedang sakit, menunda urusan perusahaan. Sekarang Pak Joko sudah sadar. Tunggu saja sampai kau dipecat. Apa kau sudah keterlaluan? Kau sudah lupa statusmu. Apa yang salah dengan identitasku? Aku adalah adik perempuan Pak Joko. Aku adalah asisten Pak Joko yang cakap. Jauh lebih baik daripada kau. Istri atas nama pernikahan bisnis. Jauh lebih terhormat. Lagi pula, Pak Joko paling benci dibohongi. Tunggu saja sampai kau bercerai. Jadi, sekarang kau bahkan tidak mau berpura-pura, berani menantangku secara langsung? Kau belum tahu? Pak Joko sudah mengatur pengacara untuk menyusun surat perjanjian perceraian. Kenapa kau tertawa? Menertawakan kebodohanmu. Kau yang bodoh. Biar ku katakan yang sebenarnya. Setiap kali kau mengirim hadiah, Pak Joko bahkan tidak melihatnya dan menyuruhku membuangnya. Ngomong-ngomong, kau juga pernah mengirim kotak hadiah boneka kan? Juga ku buang. Pak Joko bahkan tidak meliriknya. Kau. Jika Joko tahu aku hamil, apa dia akan sangat senang? Pengacara Jesse, Pak Joko baru saja rapat. Sekarang sudah berangkat ke bandara. Kapan dia akan kembali? Ada yang bisa kubantu? Aku bisa menyampaikannya. Saya akan segera pergi dinas. Tolong berikan ini kepadanya. Setelah dia melihatnya, ingatlah untuk menelepon saya kembali. Hanya barang sepele ini. Jadi, dari saya hamil sampai keguguran, saya menelepon Joko. Setiap panggilan telepon, kau selalu bilang dia sibuk, dia tidak punya waktu untuk menjawab. Ini semua salahmu. Perempuan jahat. Ya, bukan hanya itu. Setiap kali kamu pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, aku selalu menyindir Pak Joko bahwa kamu pergi menemui mantan kekasihmu. Jadi coba tebak, mengapa Pak Joko semakin dingin padamu? Kau pikir aku tidak punya cara untuk menghadapimu? Pak Joko sedang mencari pengacara untuk membuat surat perjanjian perceraian. Pengacara perceraian paling terkenal di Jiangcheng. Sebentar lagi akan bercerai. Saat itu reputasimu akan hancur. Kulihat apa yang bisa kau lakukan. Aku tidak melakukan apa-apa, Pak Joko. Pengacara Jesse memukulku. Aku tidak melakukan apa-apa, Pak Joko. Pengacara Jesse memukulku. Tidak melakukan apa-apa. Istriku diculik.
bukan kau yang menyuruhnya. Menyebarkan berita bahwa istriku curang dalam kasus hukum, bukan kau yang melakukannya. Bukan, Pak Joko. Ini semua salah paham? Salah paham. Aku memang berniat mencari pengacara, tapi yang kucari adalah pengacara pidana. Aku akan memasukkanmu ke penjara, membusuk di sana. Jangan, Pak Joko. Aku sangat setia padamu. Aku takut wanita jahat ini akan menyakitimu. Berani menyentuh istriku? Asisten Lukas, bawa dia pergi. Baik. Pak Joko, Joko. Hanya aku yang mencintaimu, Joko. Mereka semua orang jahat. Para wanita ini semua jahat. Jesse. Sayang, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada apa denganku? Kamu hamil. 1 bulan. Itu, tenanglah. Di awal kehamilan, emosi tidak boleh terlalu naik turun. Ini semua salahku. Aku tidak menyadarinya lebih awal. Membuatmu menderita. Aku terlalu bodoh. Aku menganggap diriku di dunia bisnis. Sangat pintar. Tetapi malah ditipu oleh seorang sekretaris selama 4 tahun. Bahkan aku tidak tahu kamu hamil. Aku benar-benar pantas mati. Aku pantas dipukul. Memang kau pantas dipukul, bodoh dan pemarah. 4 tahun menikah. Tidak pernah menunjukkan wajah baik. Seharusnya aku tidak memaafkanmu secepat ini. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan membawa anak-anak pergi jauh, membiarkanmu hidup dengan perusahaanmu. Sayang. Ya. Lebih baik. Tampilkan lagi. Istri CEO yang hamil dan kabur. Biar dia mengejar istrinya sampai mati. Pengacara Jesse, saya akan memeriksamu lagi. Baik. Kau seorang spesialis otak. Bagaimana bisa menjadi dokter kandungan? Kenapa? Beberapa waktu lalu, kau juga memintaku untuk memeriksa pengacara Jesse. Karena menstruasi yang tidak teratur. Sekarang kenapa kau sangat temperamen? Kurasa kaulah yang menstruasinya tidak teratur. Mami. Tak, Mami. Bayi, jangan mendekat. Iblis Joko, minggir. Aku mau melihat ibu baptisku. Ibu baptismu sekarang punya bayi. Kamu tidak boleh nakal. Aku tidak membuat masalah. Aku ingin menyanyikan lagu untuk bayi itu. Kita menari untuknya. Bayi, jangan bergerak, jangan sentuh ibu baptismu. Ayah, aku tidak. Mereka memarahiku. Oke, bayi. Jangan menangis lagi. Ayah. 2 hari yang lalu, bukankah aku bilang padamu, aku punya pacar baru? Yaitu Fendi, kami bersama sekarang. Fendi, aku katakan padamu, Laras, dia adalah sahabatku. Jika kamu berani menyusahkannya, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Tidak akan ada kesempatan itu. Selamat ya. Terima kasih. Iblis, Joko, ada satu hal yang kau katakan benar. Fendi sekarang adalah ayahku. Kalau begitu nanti, lebih sering ganggu ayahmu, Fendi ini. Jangan terlalu sering bermain dengan ibu baptismu. Kami mengganggu. Kami tidak mau jadi obat nyamuk. Ayo pergi. Terburu-buru sekali. Salju, kami datang untuk menjengukmu. Maaf, kami salah rumah. Malu sekali. Suruh mereka masuk. Ayah, ibu, masuklah.
Bukankah kalian pergi ke Italia untuk bekerja? Kenapa kembali? Dasar anak nakal, Jessie hamil, masalah sebesar ini. Mana mungkin kami tidak peduli? Peduli kok tidak membawa apa-apa. Kami sudah menyiapkan semuanya. Ini adalah properti di 30 lebih negara. Kamu mau pergi bermain ski di Swiss? Atau mau jadi pemilik peternakan di Selandia Baru? Astaga, semuanya sudah ibu siapkan. Bu, ini semua terlalu berharga. Ah, tidak mahal, tidak mahal. Selama bertahun-tahun ini, kamu ikut anak nakal ini. Sudah banyak menderita. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, Mencintaimu berarti memberimu rumah di seluruh dunia. Hahaha. Betul, betul, betul. Joko, Aduh, jangan menolak pemberian orang tua. Terimalah saja. Lagi pula, kalau keluarga kami benar-benar bangkrut, aku masih harus meminta bantuanmu. Oh iya, aku juga punya hadiah untuk Jessie. Ini adalah saham milikku dan ibumu di perusahaan Joko. Sekarang semuanya untuk Jessie. Sudah dinotariskan. tidak. Ayah, Aduh, kamu terima saja. Dengan begini, nantinya kamu akan menjadi pemegang saham terbesar perusahaan Surya. Kalau Surya tidak patuh, jabatan CEO-nya bisa dicopot. Kapan saja bisa mengadakan rapat pemegang saham, lalu menggantinya. Wah, sekarang aku benar-benar harus minta Jessie untuk dibiayai. Dasar anak nakal, masih saja bercanda. Ikut aku keluar sebentar. Bu, terima kasih. Aduh, kita semua keluarga. Ngomong-ngomong, ibu punya satu barang lagi. Kamu lihat ya. Pasti kamu akan lebih menyukainya. Ibu jamin. Ini punya Surya. Iya? 4 tahun lalu, suatu hari dia tiba-tiba pulang dan bilang padaku, menyuruhku pergi ke rumahmu untuk melamar. Bilang ingin menikahimu. Saat itu, kupikir dia hanya bercanda atau belum memikirkannya dengan matang. Jadi aku bertanya alasannya. Lalu, dia memberikan album foto ini kepadaku dan bilang, dia sudah lama menyukaimu dan ingin menikahimu. Sayang, ada apa? Joko, selama kita kenal, apa kau pernah berkata jujur padaku? Ya, aku pernah membohongimu. Sebenarnya aku selalu menyukaimu. Selama kita kenal, kau tidak pernah benar-benar melihatku. Lalu, aku secara anonim memberi Fendi investasi sejumlah uang agar dia mengembangkan karirnya di luar negeri dan tidak kembali ke sini. Aku tidak ingin melihat kalian kembali bersama. Hari kau putus cinta, aku dan teman-temanku mengadakan pesta perayaan selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu aku membicarakan pernikahan denganmu. Jadi, gaun pengantin itu bukan pesanan mendadak. Cincin kawinnya juga sudah dipesan selama 1 tahun. Yang lainnya, tidak ada. Dan juga, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Aku, atas 4 tahun. Kewajiban yang belum kupenuhi, merasa menyesal.
Pasangan ini sudah menikah 10 tahun, masih romantis juga ya. Mereka sangat manis. Kita juga tidak kalah kok. Apa istimewanya? Ayah dan ibu, setiap hari berciuman di rumah, kami sudah terbiasa. Betul, ayah juga bilang untuk kedepannya akan memberi kami adik laki-laki atau perempuan. Pak Joko, hari ini adalah peringatan 10 tahun pernikahan Anda dan Ibu Jessie. Apakah Anda bersedia bersamanya, seperti yang Anda janjikan di pernikahan dulu, untuk mencintainya selamanya dan melindunginya? Saya bersedia. Saya akan semakin mencintainya. Mencintainya selamanya. Ibu Jiang Jessie, apakah Anda bersedia untuk selanjutnya? Kepada Pak Joko, untuk selalu setia dan mencintainya? Saya bersedia. Bersama Joko untuk selanjutnya. Saling menemani. Untuk selanjutnya, semoga kita semua selalu damai dan setiap tahun lebih baik.